Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Roni Ramadhana. NIM 1201619, prodi Akuntansi Syariah. Mata kuliah yang diujikan yaitu Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen pengampu Adi Mursalin SMMM, kelas 3C Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan untuk ujian UTS mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Bagian A, soal pertama yaitu tentang aktivitas di Zoom. Soal pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Saya menghadiri Zoom sebanyak 7 kali, karena saya ingin mendalami materi yang dipelajari di Islamic Marketing dan Manajemen. Soal kedua, apakah Anda membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan di grup WA? Jika ya, jelaskan secara singkat isi RPS tersebut. Ya, saya membacanya. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknik dan aplikasi yang berkomprehensif mengenai manajemen dan pemasaran Islam. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai konsep manajemen pemasaran Islam, makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran, peran pemasaran dalam Islam, pengembangan strategi dan rencana pemasaran Islam, tabayun dalam mengenal istilah bisnis Islam, riset tabayun pemasaran, dan peramalan permintaan dalam Islam, pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam, upaya meningkatkan nilai pelanggan, analisis pasar, konsumen dan pasar bisnis dalam Islam, persaingan bisnis dalam Islam, ekuitas, positioning merek dalam Islam, identifikasi segmen dan target pasar dalam Islam, pengelolaan bisnis jasa dan pendukung produk dalam Islam, strategi penetapan harga dalam Islam, dan perkenalan produk dalam Islam. Soal nomor 3, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan tersebut? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video recordkan. Ya, saya sudah melakukan 3 video record. Video record yang pertama yaitu materi mengenai konsep pemasaran Islam. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 sudah dijelaskan bahwa apabila kita telah melaksanakan sholat, maka hendaklah pergi keluar rumah untuk mencari rezeki dan karunia Allah, dan juga hendaklah untuk selalu mengingat Allah agar kita senantiasa mendapatkan keberuntungan. Berdagang adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan rezeki dan juga merupakan salah satu kegiatan yang cukup sering kita bahas di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 275, yang arti dari ayat ini ialah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Video record yang kedua yaitu mengenai materi maqasid syariah. Maqasid syariah dalam perdagangan menurut Al-Ghazali dalam Syaiful menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang memantapkan perlindungan. Kelima, hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan maqasid syariah dalam pemasaran adalah studi program pelaksanaan, prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target, dengan implikasi untuk menyampaikan arahan organisasi dengan memfokuskan kepada kader syariah yang berlandaskan masalah keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, video record yang ketiga yaitu mengenai pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam bermakna suatu pemahaman dan akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu values kepada stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjalankan keseimbangan laju bisnisnya sehingga bisnisnya yang sustainable. Soal yang keempat, selama kegiatan kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika ya, soal apa yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Saya tidak terlalu aktif di dalam kelas Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian B. Pertanyaan nomor 1.
Coba saudara bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 2. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan kehubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kandungan surah ini yaitu perintah, artinya yaitu apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, cari karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kandungannya yaitu perintah kita untuk mencari rezeki yang halal. Menjalankan sholat sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit dan tidak memakan banyak waktu. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang kedua yaitu surah Al-Maidah ayat 2. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadaya walal qalaina wala amina aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram anta tadu wa ta'amanu 'alal birri wattaqwa wala ta'allawnu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiah hewan-hewan kurban, hewan-hewan qalaid, hewan-hewan yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena menghalang-halangimu dan dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kandungannya yaitu surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang sikap tolong menolong dalam di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan perilaku tolong menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan di akhirat. Surah Al-Maidah ini menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Hubungannya dengan kewirausahaan ialah dalam berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kebahagiaan di dunia, haruslah senantiasa berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, serta diimbangi dengan doa agar Yang Maha Kuasa memudahkannya. Namun, utamakan dahulu urusan akhirat, baru kemudian urusan duniawi, agar mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Soal nomor 2. Coba saudara sebutkan konsep pemasakan dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam
Al-Quran yang menjelaskan konsep pemasakan dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Prinsip dasar perdagangan Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi, dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperoleh jual belikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seseorang pedagang mengharmoniskan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Kandungannya yaitu surah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10. Perintah mencari rezeki yang halal, menjalankan sholat sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit dan tidak memakan banyak waktu. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kita beruntung. Pertanyaan nomor 3. Ada pertanyaan Islam sebagai jiwa dan bisnis dan pemasaran. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Jika setuju, jelaskan jawaban Anda. Saya setuju dengan pernyataan ini karena menurut saya dalam Islam juga dijelaskan tentang berbisnis yang adil seperti yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya dalam berbisnis kita harus selalu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis agar bisnis tersebut terhindar dari kecurangan seperti terhindar dari riba. Maka dari itu Islam sangat berperan penting dalam bisnis maupun pemasaran. Nomor 4. Coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadainatum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamullahu falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabghas minhu syai'an fa in kana alladzi alaihil haqqu safifan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahum lahuwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini min rijalikum wa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada i'antadilla ihdahuma fatuzakira ihdahuma ujra wala yabashuhada'u iza madu wala tasmu antak tubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadatihi wa adna alla ta'tabu ila an takuna tijaratan hasiratan tudiruna bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuhan wa ashidu idza tabayatum wala yudhara katibun wala syahidun wa
taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan isi kandungannya yaitu setiap transaksi yang mengandung perjanjian perdagangan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, maka hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulis, dan diperbolehkan adanya jaminan. Yang kedua itu surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zalimin minadh-dhanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yantab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an yakula lama ajihi mattam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu larangan bergosip, mengingat dalam keseharian dan pada manusia sering melakukan hal ini, menggunjing orang lain menjadi makanan sehari-hari. Soal nomor 5. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dengan pemasaran, dan sebutkan dan bacakan surah yang terdapat dalam Al-Quran menjelaskan tijarah beserta isi kandungannya. Maqasid syariah menjelaskan bahwa menurut Al-Ghazali tujuannya syariah yang utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang memantapkan perlindungan. Kelima, hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dihendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan maqasid syariah dalam pemasaran adalah studi, program pelaksanaan, prosedur dan penanganan proses yang dibangun. Surah yang menyebutkan tijarah antara lain surah Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 29, At-Taubah ayat 24, dan surah An-Nur ayat 37. Surah Al-Fatih ayat 29, As-Saff ayat 10, dan Al-Jumu'ah ayat 11. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 222. Berarti tentang jika kita hendak bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah untuk dicatat atau ditulis secara jujur. Yang kedua, An-Nisa 29 berisi tentang larangan untuk memakan harta orang lain atau harta diri sendiri dengan jalan yang batil. Yang ketiga, At-Taubah 24 berisi tentang peringatan bahwa jika orang yang beriman lebih mencintai bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan istri-istrinya. Yang ketiga, surah An-Nur ayat 37 berisi tentang orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dan dari mengingat Allah, meninggalkan sholat dan menunaikan zakat. Yang selanjutnya itu surah Fatir ayat 29 berisi tentang orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan serta menginfakkan sebagian rezekinya secara terang-terangan dan diam-diaman. Selanjutnya surah As-Saff ayat 10 berisi tentang Allah ingin menunjukkan perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Selanjutnya yang terakhir itu surah Al-Jumu'ah ayat 11 berisi tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting dari perdagangan dan permainan. Soal nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang riba dan jenis-jenis riba peserta? Contohnya, talaki rukban, bai nasjid, tadlis ikhtiar, dan jual beli gohor. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa yaitu riba, artinya penambahan. Selanjutnya talaki rukban juga disebut sebagai talaki as-silai, suatu istilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau dengan cara mencegah orang desa yang membawa dagangannya
Selanjutnya yaitu bai najasi. Bai najasi itu rekayasa pasar dalam permintaan. Yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu. Selanjutnya tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak. Yang misalnya jual beli orang. Jual beli orang adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Terakhir itu etika. Etika adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. 7. Jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam memakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan, menawarkan, bahkan dapat merubah suatu values kepada para stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan lajunya bisnis sehingga bisnis yang sustainable. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Fakta yang mempengaruhi kepuasan pelanggan saat membeli produk yang kita tawarkan yaitu strategi pemasaran. Tanpa kita sadari, strategi yang kita dalam membuat iklan dan promosi juga berpengaruh pada ekspektasi pelanggan. Ketika kita berlebihan dalam mempromosikan keunggulan produk dan layanan, tanpa kita sadari dengan keadaan faktual yang demikian, maka pelanggan justru akan merasa kecewa karena apa yang didapatkannya tidak sesuai dengan apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Maka dengan ini itu strategi kita yaitu dengan memperbaiki iklan dengan menawarkan yang terbaik kepada mereka sesuai dengan produk yang kita buat. Soal nomor 9, mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dan mengenal lingkungan Islam? Untuk di dalam agama kita diperintahkan untuk melakukan cek dan recek atau yang dikenal dalam istilah tabayun yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berpesan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kita tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang yang menyesal." Pertanyaan nomor 10. Bacalah surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lastamu minna tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna jabira. Yang isi kandungannya itu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariahnya, bila kalian keluar dari muka bumi untuk berjihad di jalan Allah, maka jadilah orang-orang yang bersikap berdasarkan bukti nyata dalam perkara yang akan kalian perbuat atau perkara yang kalian tinggalkan, dan janganlah kalian menafikan keimanan dari orang yang tampak pada dirinya secara lahir. Sesuatu yang merupakan tanda keislaman yang tidak memerangi kalian, sebab pada kemungkinan dia seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya demi mencari kesenangan kehidupan dunia dari sikap tersebut. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Karena untuk memperbaiki sistem. Karena riset pemasaran dalam Islam adalah sebuah penyelidikan yang terorganisir untuk dijadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi yang terhadap masalah tersebut, yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta.
dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Maka dari itu, konsep pemasaran dalam Islam itu sangat penting untuk dipelajari. Soal terakhir yaitu soal nomor 12. Bagaimana cara kita membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Jelaskan jawaban Anda disertai dengan soal pendukungnya. Pentingnya mengetahui cara membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam merupakan faktor terpenting dalam konsep pemasaran Islam. Pendekatan konsep Islamic marketing terdiri dari 3 konsep, yaitu mass marketing, direct marketing, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan cara mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kita yang kita jual kepada pelanggan dan strategi pemasaran dengan cara mutu lokal. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin halalnya dan selalu diridhoi Allah. Setelah semua yang kita lakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki bisnis kita tersebut sehingga kita lebih teliti dan meningkatkan kualitas produk atau jasa kita. Cara mengetahui peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti, yaitu dengan sikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Dengan kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis adalah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis. Berkarakteristik jasa adalah membina hubungan dengan akad konsumen, dan juga konsep yang pun juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Baiklah, mungkin sekian video UTS yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita ke depan dan untuk bekal kita di akhirat. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Semoga jawaban saya bisa memuaskan Bapak dan saya mendapat nilai yang lebih baik. Sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena suara saya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.